bersama dengan waktu. Ruang redaksi Sultra Line hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita menginformasikan pada Anda tentang video permasalahan aktivitas PT Cipta Agung Manis di Konawe Selatan. Hai viewer, banyak masalah yang terjadi dalam aktivitas PT Cipta Agung Manis atau PT CAM yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan akhirnya terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 26 April 2021. Beberapa masalah tersebut yakni, ternyata PT CAM selama beroperasi baru mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI untuk mengolah lahan di Konsel seluas 440,6 hektar. Sedangkan fakta di lapangan, PT CAM sudah menguasai lahan seluas kurang lebih 6.000 hektar dan mengolah lahan sekitar 1.500 hektar dan belum mengantongi izin hak guna usaha atau HGU. Hai viewer, subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Semuanya itu gratis. Dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Hal ini disampaikan oleh Budiman, Kabid Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara saat diwawancara oleh awak media usai rapat dengar pendapat. Kalaupun dia ada izinnya harus karena koordinasi. Jadi yang mengeluarkan izin terkait PT CAM berada di kewenangan BKPM pusat. Oke? Berapa luasannya Pak yang dari BKPM? 440,6. Terus terkait penguasaan lahannya yang hari ini katanya sudah mencapai 6.000 itu bagaimana Pak? Bukan kewenangan saya itu karena bukan yang mengeluarkan izin sendiri tanpa adanya izin, tapi mereka masa beroperasi tindakan PTSP sendiri seperti apa? Ya harus koordinasi ke saya toh, karena itu di luar provinsi kan. Tapi kan tadi sudah dijelaskan PT CAM itu mengeluarkan izin dari kabupaten, PTSP kabupaten. Tapi harus ada koordinasi ke kami. Iya. Tapi sampai saya ini belum. Tadi juga pihak perusahaan sempat beralasan bahwa mereka sudah mendaftarkan di OSS karena sifatnya online kemarin. Makanya nanti dengan penjelasan tadi online sistem single submission, kami akan hadirkan kepala bidang perizinan. Karena kami sebelum kami ke sini, kami lihat dulu data di Sispadu kami, lebih lengkap di Sispadu kami. Itu lebih komprehensif. Tapi setelah dicek, tidak ada. Terus pendaftaran OSS dengan BKPM beda gak Pak? Ya harus sinkron Pak. Harus sinkron. Enggak, maksudnya beda tidak? Daftar OSS dengan BKPM itu harusnya sinkron. Harusnya ada dan seiring. Sementara itu, Acim Ahlan Sajul selaku tim legal dari perwakilan PT CAM saat dikonfirmasi soal izin hak guna usahanya mengatakan bahwa hak guna usaha perusahaan tersebut masih dalam proses pengurusan dan sampai saat ini yang menjadi klaim yang menjadi dasar PT CAM beroperasi dengan menggunakan izin lokasi untuk pembebasan lahan dan izin usaha pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Oh, jadi selama ini beraktivitas tanpa HGU. Ya. Jadi itu selama ini tanpa HGU. Tapi masih proses dalam proses HGU. Nah, terus kemudian kenapa bisa yang di perizinan di BKPM itu 400-an sekian? Kenapa sampai 6.000 bisa sampai 6.000 lahan? Makanya itu dia saya kurang mengerti juga datanya keuangan PTSP provinsi. Berarti karena kita salah datanya PTSP. Saya tidak mau bilang saya tidak berani bilang salah, makanya saya bilang saya di pimpinan. Mungkin bapak-bapak juga dengar agar lebih jeli melihat. terus satu lagi Pak, terkait masalah lahan PTW ini sampai dibebaskan bagaimana? Bisa jelaskan alasan PTW kenapa bisa lahan masih sementara itu ditahu bahwa itu loh koordinatnya PTW sampai masuk PTW. Itu dia saya ulangi lagi. Makanya kami juga berharap bahwa DPRD ini lebih jeli karena yang pasti kami membebaskan tanah itu berdasarkan izin lokasi. Kami tidak tahu apakah itu tumpang tindih dengan itu. Seandainya itu IUP tambang dan izin lokasi diterbitkan satu instansi, otomatis kan ketahuan. Tapi memang izin lokasinya di situ luasannya sudah masuk di wilayah PTW-nya. Disebutkan situ. Kecamatan Laya. Kita tidak secara lokasi wilayah desa itu tidak disebutkan, tapi disebutkan di situ yang dicantumkan di situ kecamatan. Jadi Kecamatan apa? Laya. Terus selama ini PT CAM ini beroperasi, dia gunakan izin apa dia ini? Izin lokasi, pembebasan, terus izin usaha pertanian. Yang dikeluarkan oleh Pemda Komsel.
Pemda Kalsel nih. Itu yang jadi pegangannya teman-teman. Bang, ada tadi kemudian sorotan lagi bahwa Sementara itu, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang merupakan organisasi yang mengadukan masalah ini ke DPRD Sulawesi Tenggara mendesak agar aktivitas perusahaan untuk dihentikan sementara karena adanya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT CAM. Jadi poin tuntutan kita dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia terkait masalah penyerobotan lahan atau illegal mining dan sengketa lahan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan yaitu PT Cipta Agung Manis di salah satu perusahaan yang masuk wilayah izin usaha pertambangan daripada PT WIN, yakni kami sudah sampaikan tadi di forum rapat dengar pendapat. Yang pertama, adanya langkah legislator untuk melakukan pemberhentian sementara daripada produktivitas pada perusahaan. Terus yang kedua, DPR Provinsi Sulawesi Tenggara itu melakukan rekomendasi, membuat surat rekomendasi kepada penegak hukum untuk melakukan menindaklanjuti untuk melakukan penyegelan produktivitas daripada PT CAM. Nah, itu saja tuntutan kami sebenarnya hari ini yang kami sampaikan di forum rapat dengar pendapat. Terkait juga sebenarnya ada yang masalah legalitas tadinya yang SBSI ketahui yang dimiliki oleh PT CAM itu izin lokasi. Ternyata di forum rapat dengar pendapat tadi itu kami ketahui seiring dengan perkembangan diskusi, ternyata PT CAM ini tidak memiliki izin lokasi ILOK, HGU, izin usaha perkebunan, lalu clear and clear. Saya kira itu yang secara prinsipal yang harus dimiliki oleh PT CAM. Namun nyatanya di rapat dengar pendapat tadi itu PT CAM tidak memiliki itu. Sehingga kesimpulan daripada rapat dengar pendapat tadi itu menyimpulkan bahwasanya akan melakukan rapat dengar pendapat. Dan kami inginkan bahwasanya di rapat yang kedua itu ada kesimpulan yang bisa membuahkan hasil. Untuk diketahui, PT CAM beroperasi di 7 kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, yakni di Kecamatan Andolo, Palangga Selatan, Palangga, Laya, Baito, Buke, Tinanggea, dan Andolo Barat, di mana lahan yang dikuasai oleh PT CAM ditanami singkong gajah sebagai bahan baku tepung tapioka. Dan untuk di Kecamatan Laya, PT CAM menguasai lahan kurang lebih 62 hektar yang tumpang tindih dengan lahan dari IUP PT WIN. Dan dalam RDP ini dihadiri oleh perwakilan PT CAM, SBSI Sultra, Koordinasi Pembebasan Lahan di Kecamatan Laya, Kades Labokeo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra, dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra. Dan karena belum ada keputusan, akhirnya Komisi 2 DPRD Provinsi Sultra yang diketuai oleh Farhana akan mengagendakan kembali rapat dengar pendapat kedua guna mencari solusi atas persoalan ini. Viewer Sultra lain, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Dukung channel kami ya. Caranya bagikan video ini ke kontak yang ada di HP viewer. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, jurnalis Sultra lain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.